segera mematikan pergerakan dari pemain tersebut. Sepak pojok ke-7 dan kembali Agus Murad berhasil gagalkan sebuah peluang yang dimiliki oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Belum selesai ataupun akhirnya berhasil dikeluarkan bola tadi dari lini pertahanan PSIS Semarang. Ponario Astaman kirimkan sebuah umpan melebar, sedikit salah komunikasi dan kembali Agus Murad. Lagi-lagi Bung, Agus Murad seorang kiper yang cukup berpengalaman. Yang kita tahu kontribusinya sangat diperlukan oleh tim Fullback kiri Nwokolo, keco Ilham Asdat, masih Nwokolo dalam kotak penalti kiri, sebuah umpan dilepaskan dan kembali Denny Rumba berhasil amankan lini pertahanan dari PSIS Semarang terhadap ancaman dari Persija Jakarta. Ya, sekali lagi kita lihat bagaimana pemain-pemain belakang dari PSIS tampak begitu tenang. Robertinho Puliara dan kembali lini belakang dan masih belum berakhir tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Persija Jakarta. Namun akhirnya Prananda Aditya berhasil keluar dari tekanan. Ya, tidak panik ya, kita tidak melihat pemain-pemain PSIS pada saat mereka mendapatkan tekanan. Ini mereka begitu tenang dalam mengantisipasi pergerakan lawan, terutama ketika bola sudah berada di mulut gawang mereka. Ya, yang saya perhatikan juga di sini cukup menarik dengan datang Di catatan kami bahwa sesungguhnya sebuah umpan Ya, Bambang Pamungkas dan kembali Agus Murad dengan aksinya kembali halau bola dari gawangnya. Masih belum berakhir tekanan Persija Jakarta dan Greg Nwokolo. Ya. Belum tepat sundulan yang dilakukannya tadi. Ya, lagi-lagi Bambang Pamungkas tampaknya masih belum menemui keberuntungan. Sebuah peluang, kita lihat bagaimana dalam tayang ulang, sebuah posisi yang ideal, sebuah penempatan bola yang cukup bagus. Hanya saja kita lihat juga bagaimana refleks dari seorang Agus Murad yang tampak begitu cepat. Masih Ponario, Bambang Pamungkas coba kerjasama tadi dan tampaknya sudah menyentuh tangan ataukah terjadi sebuah benturan, pelanggaran tampaknya. Kini diberikan bola bagi Persija Jakarta. Ismet Sofyan lepaskan sebuah tendangan langsung dan kembali Agus Murad yang kuasai daerah pertahanannya sendiri. Iya, sebuah kesempatan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Persija di saat Dan percobaan yang dilepaskan oleh pemain muda Ferry tadi masih belum begitu signifikan untuk bisa mengganggu lini pertahanan. Basil Onambele, sebuah tembakan keras yang dia lepaskan masih melebar sedikit dari gawang Hendro Kartiko. Ya ini Bung, yang harus diwaspadai oleh Persija. Bahayanya sebuah counter attack yang dilakukan oleh PSIS Semarang. Sebuah tendangan dilakukan oleh Basilio Onambele. Tampak mengatur rekan-rekannya di sini, komunikasi yang dijalankan oleh Sabto dan pemain-pemain lain di lini pertahanan dari PSIS Semarang. Ilham Asdat yang kembali harus mengawal. Di sana ada Leo Saputra, sebuah umpan yang dilepaskan, sebuah chip yang masih sedikit di atas mistar gawang dari Agus Murad. ya ini juga sebuah teknik atau taktik dari sebuah strategi yang dilancarkan atau dibangun oleh Persija, dan ini tentunya sudah biasa dilakukan dalam latihan, Bu. Hanya saja Bola mati dari anak-anak Persija. Bambang Pamungkas lepaskan sebuah tendangan dan kembali Agus Murad. Masih belum berakhir. Greg Nwokolo berhasil kuasai bola dan ada Sumaryanto yang turun ke lini belakang untuk melakukan penyelamatan terhadap gawangnya Onambele bagi PSIS Semarang. Masih Onambele berikan kepada Ferry ataupun Ilham Asdat tampaknya. Kini Ferry bagi PSIS Semarang, sebuah counter attack coba dilancarkan oleh anak-anak PSIS. Dilepaskan kembali bola oleh Ilham Asdat. Salah pengertian dan Persija Jakarta melalui Robertinho Puliara. Masih Robertinho, sebuah tarikan dan pelanggaran terhadap Robertinho Puliara sehingga sebuah kesempatan kembali yang dimiliki oleh pemain-pemain Persija. ya kita lihat bagaimana Robertinho Puliara Melalui Ismet Sofyan kini, sebuah umpan menyusur tanah yang tidak berhasil melampaui lini pertahanan dari PSIS. Ponario Astaman pendek kepada Robertinho, di sana ada Aliudin, terlepas dari Aliudin dan Ponario kembali Agus Murad dan Bambang akhirnya. Pamungkas, gol! Bambang Pamungkas akhirnya berhasil memecahkan telur bagi Persija Jakarta dan mencetak golnya yang ke-100 di Liga Indonesia melalui sebuah kemelut
di lini pertahanan dari PSIS Semarang. 1-0 Persija Jakarta. Iya, setelah kita melihat bagaimana serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Persija, akhirnya Bambang Pamungkas mampu melesatkan gol untuk memimpin Persija 1-0 atas PSIS. Dan kalau kita lihat bagaimana terjadinya atau proses terjadinya gol, kita lihat bagaimana Ponario, aksi dari Ponario yang dilanjutkan oleh Robertino. Situ ada Aliudin. Sayang sekali memang Edson gagal. Dan bagaimana Bambang yang begitu bebas lepas dari kawalan pemain belakang dari PSIS Semarang. Ya, tentunya siapapun dalam posisi ini akan enak untuk mencetak gol, Bung. Tidak ada kawalan. Ya, yang cukup menarik, Bung. Saya pikir dengan penetrasi seorang Robertino Pugliara, Umpan panjang dilepaskan oleh Ismet. Greg Nwokolo dengan cukup cermat masuk dalam kotak penalti. Kembali sebuah umpan dilepaskan dan Aliudin gol! Iya. Aliudin memperpanjang ataupun memperbesar keunggulan bagi Persija Jakarta melalui gol keduanya musim ini. 2-0 bagi Persija Jakarta. ya saya pikir sedikit keputusasaan yang tidak didapat oleh pemain bertahan PSIS Semarang, di mana dalam 2 menit terakhir terjadi 2 gol. Ya, memang pada akhirnya gol dari Bambang Pamungkas kita lihat yang membuka kemenangan dari Persija menjadi 1-0 ini meruntuhkan moral dari pemain-pemain PSIS Semarang dan justru membangkitkan dan makin meninggikan spirit bertanding dari pemain-pemain Persija untuk terus bermain dalam tempo tinggi dan akhirnya mereka mampu mencetak gol kedua melalui Aliudin. Kini melalui Pierre Yangka, Persija kembali coba untuk lakukan tekanan. Sebuah umpan cermat yang dilepaskan oleh Yangka pada Leo Saputra. Umpan dalam kotak penalti. Bambang Pamungkas sekali kontrol dan tembakan langsung dan gol! Akhirnya duet antara Bambang Pamungkas dan Aliudin. Siapakah yang mencetak gol ketiga bagi tim Persija Jakarta pada malam hari ini? Tanpa kedua pemain yang begitu berperan. Ya, saya pikir kehilangan motivasi. Jawaban dari semuanya, Bung. Yang kita lihat tidak disiplinan dari pertahanan PSIS Semarang. Dengan mudah Bambang Pamungkas mengontrol bola dan sontekan dari seorang Aliudin membuahkan sebuah gol ketiga. Melalui sebuah skill tinggi yang diperlihatkan oleh Bambang Pamungkas yang mengontrol bola dan melepaskan tembakan yang dibelokkan arahnya oleh tandem di lini depan yaitu Aliudin, akhirnya merubah kedudukan menjadi 3-0 bagi tim Persija Jakarta atas PSIS Semarang. Ya, kita Kembali lebih sabar pemain-pemain Persija Jakarta bermain. Sebuah umpan panjang dilepaskan di sana. Ada Aliudin yang kejar bola. Aliudin kini masuk dalam areal penalti dari Persija Jakarta. Bambang Pamungkas, sebuah tembakan keras yang masih berada sedikit di atas mistar dari Agus Murad. Ya, sebuah akselerasi yang tadi diperlihatkan oleh Aliudin, aksi individu dari Aliudin dan memberikan ruang atau memberikan bola umpan yang begitu baik kepada Bambang Pamungkas. Hanya saja pada saat Bambang harus melepaskan. yang kita tahu juga Ade Suhendra mempunyai tendangan jarak jauh yang cukup akurat, Bung. Sebuah umpan panjang yang sangat cermat dilepaskan di sana. Ada Supriyono, umpan dalam kotak penalti. Iya, Pamungkas dan gol. Iya. Sebuah kelas yang dilakukan ataupun diperlihatkan oleh pemain-pemain Persija melalui sebuah gol cantik yang akhirnya diselesaikan oleh Bambang Pamungkas. Iya, ini adalah ciri khas gol dari Bambang Pamungkas. Dengan begitu enak dia menyambut bola. Umpan dari Supriyono. Kita lihat bagaimana Supriyono, pemain yang baru masuk, melepaskan umpan yang begitu baik. Dan disambut dengan baik pula oleh Bambang Pamungkas melalui tandukan kepala. Juga cukup menarik, Bung, kejelian dari seorang Ade Suhendra dengan melihat ruang gerak dari seorang Supriyono dan penyelesaian yang sangat PSIS Semarang kehabisan stamina dan juga tentu saja konsentrasi mereka. Kembali sebuah umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Ade Suhendra yang bisa
dicapai ataupun dijangkau oleh Bambang Pamungkas. Kini Greg Nwokolo dalam kotak penalti dari PSIS Semarang. Masih meliuk Greg Nwokolo. Kerjasama dengan Bambang dan akhirnya gol! Greg Nwokolo akhirnya berhasil melengkapi kemenangan ataupun keunggulan Persija pada malam hari ini dengan gol kelima di malam ini untuk Persija Jakarta. Ya, ini juga sebuah gol tersendiri buat Greg Nwokolo. Kita tahu Greg mempunyai sedikit dendam, Bung, pada PSIS. Kita tahu pada tahun 2006 Greg dibuang oleh PSIS Semarang. Maka dengan gol ini mungkin sedikit membalas kepuasan hati Greg, Bung. Ya, yang pasti bahwa pesta gol yang dilakukan Persija kali ini benar-benar terwujud, dan ini adalah kemenangan terbesar yang diraih oleh Persija di ajang Indonesia Super League dengan kemenangan atau keunggulan Akan segera berakhir. dalam upaya mereka untuk memperkecil kekalahan. Onambele kirimkan bola dan di sana disambut oleh Edson, masih belum cermat ataupun masih belum tepat di sasaran dan dapat menjebol gawang dari Persija. Leonard Tupamahu, Ponario, Nwokolo. Sebuah pelanggaran tampaknya dilakukan tadi oleh Edson dan benturan menyebabkan kedua pemain kini terkapar. Ya, kita lihat bagaimana tadi Edson yang sempat mendorong Greg, sementara pada saat yang bersamaan Edson Ade Suhendra yang memiliki tendangan langsung. Ismet Sofyan masih sedikit melebar dari gawang Agus Murad. Masih belum berubah kedudukan, masih 5-0 dan hanya menyisakan beberapa detik saja pertandingan ini akan berakhir. Tampaknya Ismet Sofyan juga Bernardo Kartiko menyelamatkan gawangnya dari serangan-serangan dilakukan oleh PSIS. Tupamahu, Ponario, dan wasit Jajat Sudrajat akhirnya meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan antara tuan rumah Persija Jakarta dan PSIS Semarang, di mana tuan rumah akhirnya berhasil untuk melakukan debut gemilang di Stadion Utama Senayan dengan mencatat ataupun mencetak hasil akhir yaitu 5-0. Kita lihat merupakan Greg Nwokolo salah satu pahlawan ataupun pencetak gol dari Persija Jakarta pada malam hari ini melalui pertandingan yang begitu dramatis, terutama pada saat jalannya